Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah, kita insyaallah berjumpa dalam kajian silsilah akidah. Pada kali ini kita akan sedikit mengangkat tema yang berkaitan dengan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, khususnya berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia secara khusus dan dunia secara umum, dan banyaknya kaum muslimin yang tidak memahami tentang akidah Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, yang mudah-mudahan dengan kita merenungkan beberapa ayat dan hadis yang pernah disampaikan Rasulullah SAW menjadi bekal bagi kita kaum muslimin untuk lebih memahami tentang siapa itu Nabiullah Isa dan bagaimana seorang muslim bersikap terhadap Nabiullah Isa alaihissalam, dan bagaimana mestinya seorang muslim bersikap terhadap orang-orang yang mereka telah keliru dalam berkeyakinan terhadap Nabiullah Isa alaihissalam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Nahnu aula bi Isa bin Maryam," bahwa kita lebih berhak terhadap Nabiullah Isa ibnu Maryam. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan nahnu aula bi Isa bin Maryam? Karena sungguhnya orang paling dekat dengan Nabiullah Isa adalah kaum muslimin dari sisi keimanan dan dari sisi menghidupkan ajaran yang diajarkan oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Seandainya kedekatan pengikut itu adalah berkaitan dengan sejauh mana dia mengikuti pemimpinnya, maka sebagaimana perkataan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, "Faman tabi'ani fa innahu minni." Barang siapa yang dia mengikutiku, maka dia termasuk golonganku. Nabiullah Isa sesungguhnya sama dengan semua nabi-nabi yang lain. Agamanya sama, apa yang didakwahkannya sama, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Al-anbiya'u ikhwah," bahwa semua para nabi adalah bersaudara. Al-anbiya'u ikhwatun, semua para nabi mereka ini bersaudara. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Apa yang dimaksudkan dengan bahwa semua para nabi bersaudara? Nabi jelaskan, adapun para ibunya berbeda-beda. Ibunya Nabiullah Muhammad SAW lain dengan ibunya Nabiullah Musa, lain dengan ibunya Nabiullah Isa. Akan tapi wa dinuhum wahid, agama mereka satu, yaitu Islam. Nabiullah Ibrahim adalah muslim, Nabiullah Musa adalah muslim, Nabiullah Isa adalah muslim, Nabiullah Muhammad SAW adalah muslim, dan semua para Nabiullah adalah muslim. Karena mereka semua adalah utusan Allah SWT, dan Allah hanya memiliki satu agama, yaitu dinul Islam. Sebagaimana Allah katakan, "Inna dzina indallahil Islam," sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam, dan Allah tidak akan pernah menerima ajaran apapun, agama apapun yang dipakai oleh manusia kecuali Islam. "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa dia mencari agama selain Islam, maka tidak akan Allah terima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang betul-betul merugi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini secara umum bagaimana Allah telah menegaskan agamanya adalah dinul Islam. Dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang para nabi. Bagaimana mereka adalah menyebut dirinya adalah muslimin, minal muslimin,
dan menamai pengikutnya adalah muslimin. Lihatlah di antaranya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Beliau mengatakan, wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi seorang muslim. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika berwasiat kepada anak cucunya, demikian pula Nabiullah Yakub, maka di antara wasiat Nabiullah Ibrahim, ya baniya, innallaha astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai para anak cucuku, wahai para anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih buat kalian agama. Allah telah memilihkan untuk kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan Allah, pesan Nabiullah Ibrahim kepada anak cucunya, jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Nabiullah Ibrahim muslimin, dan Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah untuk dirinya, anaknya, dan keturunannya. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan. Ya Rabb, jadikan kami berdua sebagai seorang muslim yang berserah diri kepadamu. Demikian pula jadikan anak keturunanku dalam mereka adalah muslimin. Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam ketika menyeru kepada kaumnya Bani Israel agar mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabiullah Musa? Wa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Hendaklah kalian hanya bertawakal kepada Allah seandainya kalian orang-orang Islam. Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Wafatkan aku sebagai seorang muslim ya Rabb, dan temukan aku dengan orang-orang saleh. Tawaffani musliman. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam dan para pengikut setianya, ini para hawari, mereka di akhir kehidupan Nabiullah, di akhir atau menjelang Nabiullah Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata para hawari? Qala al-hawariyun, berkata para hawari, nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Kami adalah para penolong agama Allah dan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saksikan bahwasanya kami adalah kaum muslimin sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berwasiat dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu sebagaimana pula mengajarkan kepada para sahabatnya, dan ayat yang telah kita baca di atas, ayat Al-Quranul Karim, sehingga menunjukkan bahwasanya semua nabi dan tidak seorang nabi pun kecuali agama mereka adalah agama Islam. Dan dakwah mereka juga dakwah yang sama, dakwah tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang para nabiullah alaihi salatu wasalam, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus para rasul pada setiap umat. Dan kami utus pada setiap umat seorang rasul. Dan setiap rasul yang datang pada umat ini selalu dia dalam dakwahnya atau dakwah mereka, ani'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi taghut. Ini tauhid. Ini dakwahnya Nabiullah Nuh, dakwahnya Nabiullah Hud, dakwahnya Nabiullah Saleh, dakwahnya Nabiullah Lut.
Dan dakwanya Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, Nabiullah Muhammad SAW, semua nabi. Sebagaimana telah kita sampaikan insyaallah di antaranya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang para nabi mengatakan dengan kalimat ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sembahan buat kalian yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, Nabiullah Muhammad SAW, ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Para pemirsa, kita sedang bicara tentang Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Bagaimana akidah kita tentang Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam? Akidah kita seorang muslim, sebagaimana diajarkan Al-Quranul Karim, bahwa seorang muslim tidak membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Maksudnya dalam masalah keimanan. Dalam mengimani nabi satu dengan nabi yang lainnya, semuanya wajib diimani. Karena semuanya utusan Allah, dan Allah yang memerintahkan kepada kita, ini agar mengimani semua para nabi dan para rasul Allah. Sebagaimana Allah mengatakan tentang sifatul mukminin, dan bahkan merupakan sikapnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Rasulullah SAW dan kaum mukminin semuanya mengimani Allah, mengimani para malaikatnya, mengimani kitab-kitabnya, mengimani para rasulnya, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, tanpa membeda-bedakan satu nabi dengan nabi yang lainnya, tanpa membedakan satu rasul yang lainnya. Maksudnya membedakan di dalam masalah keimanan. Adapun membedakan masalah keutamaan, maka Allah telah membedakan nabi yang satu dengan nabi yang lainnya, rasul yang satu dengan rasul yang lainnya. Allah mengadakan ulul asmi, rasul yang utama, yang berbeda keutamanya dengan rasul yang lainnya. Di antara rasul yang ulul asmi ini ada yang utama Nabiullah Muhammad SAW. Adapun pengutamaan tak adalah haknya Allah SWT. Adapun kewajiban mengimani semua rasul adalah kewajiban kita semuanya. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, maka Allah SWT mengkafirkan orang mereka ingin membedakan satu nabi dengan nabi yang lainnya. Allah SWT mengatakan dalam sebuah ayat, dalam ayat Allah, innal ladzina yakfuruna billah wa rusuli, orang-orang mereka mengingkari Allah dan para rasulnya, wa yuriduna ayufarriqu bainallah wa rusuli, dan mereka hendak memisahkan antara Allah dan rasulnya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin, kami mengimani sebagian dan mengingkari sebagian. Wa yuridun ayattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka menginginkan mengambil jalan tengah antara kekafiran dan keimanan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki sikap demikian, mengingkari Allah, mengingkari rasulnya, atau dia ingin membedakan antara Allah dan para rasulnya, atau mereka ingin mengimani sebagian, mengingkari sebagian, atau mereka ingin mengambil jalan tengah antara kekafiran dan keimanan. Ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itulah orang-orang kafir yang sebenarnya. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pulang mengatakan bahwa apabila ada seorang yang mereka mengingkari satu nabi saja, maka dianggap oleh Allah mengingkari semua nabi yang lainnya. Ketika Allah berbicara tentang kaumnya Nabiullah Nuh, Allah katakan apa? Kadzabat qaumu Nuh al-mursalin. Kadzabat qaumu Nuhi al-mursalin. Kaumnya Nuh telah mendustakan al-mursalin, para utusan. Yang didustakan satu nabi, Nabiullah Nuh. Akan tapi Allah menamai mereka mendustakan semua para utusan Allah SWT. Karena seandainya mereka mengimani satu nabi, akan mengimani semua nabi yang lainnya. Demikian pula bagaimana Allah mengatakan tentang kaum Nabiullah Lut, kadzabat qaumu Lutil mursalin, kadzabat Adil mursalin, kadzabat Samudil mursalin. Kaumnya Lut
kemudian kaum Ad, kaum Tsamud, mereka telah mengingkari semua para utusan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka mengingkari satu nabi. Karena yang mengingkari satu nabi sama dengan mengingkari semua para nabi yang lainnya. Karena bila seorang mengimani satu nabi, pasti dia akan mengimani semua nabi yang lainnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, sebagaimana nabi-nabi yang lainnya, dia adalah hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabiullah Isa memiliki keistimewaan atau memiliki keluar biasaan dalam penciptaan Nabiullah Isa, akan tapi bukan satu-satunya yang luar biasa. Dalam masalah kelahiran manusia di dunia, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beberapa tanda kekuasaan Allah, maka Allah katakan, "Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat." Lihatlah bagaimana Allah menjelaskan kepada kalian, kepada mereka, ini ayat-ayat Allah, tanda kekuasaan Allah, di antaranya penciptaan Nabiullah Isa. Allah katakan, "Inna masala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turab, summa qala lahu kun fayakun." Perumpamaan Nabiullah Isa di sisi Allah sebagaimana perumpamaan Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah, lalu Allah katakan kun fayakun. Demikian pula Allah ciptakan Nabiullah Isa dengan cara yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rinci, sesungguhnya ada beberapa model manusia lahir ke dunia, tercipta ke dunia. Nabiullah Adam Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Nah, kemudian Hawa Allah ciptakan dengan Adam, yaitu dengan ayah tanpa ibu. Kemudian Isa Allah ciptakan dengan ibu tanpa ayah. Dan kita semuanya secara umum diciptakan Allah dengan ayah dan dengan ibu. Yang semuanya merupakan kekuasaan, tanda kekuasaan Allah. Yang Allah ingin menjelaskan kepada kita tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Unzur," silahkan lihat, silahkan perhatikan, "kaifa nubayyinu lahumul ayat." Bagaimana Allah telah menjelaskan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Isa satu di antara tanda kekuasaan Allah, terciptanya lahirnya ke dunia tanpa ayah, dan semuanya dengan kehendak Allah dan bagi Allah. Wa dzalika 'ala Allah yasir, bagi Allah yang demikian adalah mudah. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, seorang nabi dan seorang rasul dan seorang hamba, maka kita tidak akan pernah masuk surga kecuali memiliki keyakinan yang benar tentang Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, bahwa Nabiullah Isa adalah hamba Allah dan sekaligus Rasul Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang tidak memiliki sifat ketuhanan, tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah. Hamba manusia biasa sebagaimana kita semuanya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan di antaranya, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruhu minhu wal jannata haqqun wa nara haqqun adkhalahu Allahu jannata ala makanin minal amali." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak, tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah, yang tidak ada sekutu sama sekali bagi Allah, dan dia bersaksi Muhammad adalah hamba Allah, Muhammad bukan Allah, Muhammad tidak memiliki sifat ketuhanan, Muhammad adalah hamba, setinggi apapun derajat Rasulullah adalah dia hamba, tapi Rasulullah bukan manusia biasa, akan tapi manusia yang Allah berikan wahyu, Allah angkat jadi Rasul, sehingga memiliki beberapa keistimewaan, dan kita memiliki kewajiban kepada Rasul. Dan dia bersaksi Isa adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Isa bukan anak Allah, bukan satu di antara yang tiga. Dan Isa adalah utusan Allah, Rasul Allah yang menyampaikan agama, mengajarkan tauhid, mengajak manusia beribadah kepada Allah. Dan dia yakin, dan Isa adalah kalimat yang Allah letakkan pada Maryam, asar kalimat kun. Dan Isa adalah waruh minhu, roh ciptaan Allah yang Allah istimewakan. Dan dia yakin jannah itu benar, neraka itu benar. Barang siapa punya keyakinan yang seperti ini dengan keyakinan yang benar, adkhalahullahu jannata ala makanin minal amali. Allah akan masukkan dia ke surga
sesuai dengan kadar amal yang dia telah miliki, yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah, sehingga jalan ke surga di antaranya dengan cara kita memiliki keyakinan yang benar tentang Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, yang membedakan antara Nabi kita dengan Nabi sebelumnya adalah Nabi kita diutus oleh Allah untuk semua Nabi yang lainnya, untuk semua manusia. Adapun para Nabi yang sebelumnya Allah mengutus untuk kaumnya. Sehingga apabila seorang yang mereka mengimani Nabiullah Musa dan Isa lalu mengingkari Rasulullah Muhammad SAW, maka dia telah dikatakan kafir oleh Allah SWT dan dia akan menjadi ashabun nar. Sebagaimana tadi telah dikatakan, kadzabat qaumun Nuhil mursalin, kaumnya Nuh mendustakan satu utusan, maka telah dianggap mendustakan semua utusan Allah yang lainnya. Seandainya mereka mengimani Musa dan Isa lalu tidak mengimani Rasulullah Muhammad SAW, maka sebagaimana dikatakan Nabi SAW, waladhi nafsi biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Barang siapa yang dia demi Allah yang jauhkan di tangannya, tidaklah seorang pun mendengar tentang kenabianku dari kalangan umat ini, baik itu Yahudi atau Nasrani, kemudian dia sampai matinya tidak mengimani diriku, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan termasuk di antara penghuni neraka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Isa adalah muslim. Nabiullah Isa adalah hamba Allah. Maka Allah mengkafirkan orang mereka memiliki keyakinan yang salah tentang Nabiullah Isa dengan perkataan Allah di antaranya, wa qalatin nasara Isa ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Isa adalah hamba Allah, Isa adalah anak Allah. Laqad kafara alladzina qalu inallaha thalithu thalatha. Dan Allah mengkafirkan orang mereka memiliki keyakinan bahwasanya Allah satu di antara yang tiga. Innallaha laqad kafara alladzina qalu inallaha huwal masihu ibnu Maryam. Telah kafirlah orang mengatakan Allah itulah al-Masih ibnu Maryam. Maka ini semuanya akidah kekafiran yang Allah kafirkan terhadap mereka. Dan Nabiullah Isa tidak berbeda dengan Nabi yang lainnya mendakwahkan tauhid. Sebagaimana Allah SWT telah jelaskan tentang Nabiullah Isa. Wa qala al-Masihu, dan berkata al-Masih, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullaha, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, Rabbi wa Rabbakum, yang Allah adalah sesembahanku dan sembahan kalian. Sehingga dakwah Nabiullah Isa tidak berbeda dengan dakwah semua nabi yang lainnya. Dan Nabiullah Isa adalah hamba utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sifat-sifat ketuhanan bagi Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Nabiullah Isa al-Masih tidak lain adalah ibnu Maryam. Dia seorang rasul yang telah berlalu para utusan Allah yang lainnya. Wa ummu siddiqah, ibunya pun seorang yang siddiqah, orang yang jujur, yang suci. Tidak sebagaimana kata Yahudi, ibunya adalah imra'atun baghiyah, wanita pelacur. Maka Allah bela Allah terangkan Nabiullah Isa bagaimana hakikatnya, dan Allah bela imra'atul Maryam ibnatu Imran, putrinya Imran, allati ahsanat farja, yang wanita yang menjaga kemaluannya, dia bukan imra'atun baghiyah sebagaimana perkataan Yahudi. Maryam adalah seorang wanita suci. Dia adalah ibunya Isa ibnu Maryam, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keduanya tanda kekuasaan Allah dan penghulu manusia di dunia dan di akhiratnya. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh akidah tentang Nabiullah Isa sesuatu yang perlu dan sangat penting untuk kita ketahui. Jangan sampai kita salah berkeyakinan tentang Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Dan Nabiullah Isa adalah hamba Allah yang nanti yang Allah SWT mengangkat Nabiullah Isa ke sisinya, dan di akhir zaman akan Allah turunkan, dan semua orang-orang Nasrani mereka akan masuk Islam ketika turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Insyaallah kita akan melanjutkan pembicaraan kita pada pertemuan yang akan datang bismillah tentang Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam.
dan bagaimana kita bersikap tentang orang mereka berakidah yang salah tentang Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.